Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiani Hidayanti, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Akuntansi S1, mahasiswa reguler B kelas A557 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menelusuri konsep urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Yang menjadi persoalannya adalah perumusan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya, dalam setiap hak melekat kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Mengapa diperlukan harmoni kewajiban hak negara dan warga negara? Yaitu pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tak kalah hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya. Maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Konsep urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu perlunya harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Hak warga negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk kehidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dan menjalani hidupnya. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama yaitu sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia bagian barat, yaitu Eropa, adalah seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak keabsahan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia bagian barat. Yang pertama yaitu Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua yaitu Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut dengan Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil revolusi ini. Yang ketiga yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada raja sendiri, yaitu Louis yang telah bertindak sewenang-wenangnya dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan atau liberty. Yang kedua, hak atas kesamaan atau equality. Dan yang ketiga yaitu hak atas persaudaraan atau fraternity. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, kekonyong-konyongnya menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang biadab. Yang ketiga yaitu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi yaitu pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh beberapa komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi itu adalah yang pertama yaitu mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu ABRI. Yang ketiga yaitu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia,
serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima yaitu otonomi daerah. Yang keenam yaitu mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Yang terakhir yaitu bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan menghormati HAM. Aturan dasar ihwal pendidikan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusan terdapat pada pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Jadi strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir yaitu menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama yang dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua yaitu pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertanahan dan Keamanan Negara. Kedudukan rakyat dan TNI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam usaha pertahanan. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Sekian materi tentang menelusuri konsep urgensi dan harmoni kewajiban hak negara dan warga negara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.